Novel Raja Tertinggi. Bab 1941. Ah, bagaimana menteri bisa membantu saya dengan hal-hal seperti itu? Api kecil memandang Don Omi dengan penuh harap. Don Omi mengangkat tinjunya dan berkata, dengan tinjunya, besok, aku akan membawamu bersamaku dan pergi ke pemimpin klan Kilin. Aku akan bertanding dengannya dan melihat apakah aku bisa berteman dengannya. Pada saat itu, aku akan memperkenalkanmu pada Kirin. Pemimpin klan-klan, kata Omi. Mukianji berkata, itu saja tidak ada gunanya. Mengapa kamu tidak mengajari Little Fire sedikit teknik yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya, dan kemudian berpartisipasi dalam salah satu kompetisi klan Kilin, sehingga semua orang dapat melihat betapa kuatnya Little Fire. Api adalah, ini tentu saja, api kecil, aku akan memberimu 100 suap bimboki secara langsung. Ini adalah cara paling langsung dan tercepat untuk meningkatkan kekuatanmu. Ah, 100 suap Beast Monkey ini. Api kecil terkejut, ini adalah Beast Monkey yang bisa membunuh orang kuat dari tahap ke-8 kesengsaraan. Ya, saya masih memiliki lebih dari 300 suap, selain memberi Anda 100 suap bimong sebelum saya mengajari Anda metode kultivasi immortal dan semacamnya nanti. Terima kasih, Menteri. Api kecil, di sini di klan Kirin, apakah ada kompetisi? Jenis yang lebih terkenal, seperti jenis yang memenangkan 10 besar, seluruh klan Kilin memujamu. Little Fire mengangguk bersemangat. Tentu saja ada, klan Kilin memiliki kompetisi Raja Kilin. Itu yang paling terkenal di seluruh klan Kilin. Mereka yang bisa masuk 10 besar klan Kilin. Tidak satupun dari mereka adalah jenius yang luar biasa. Tidak ada dari mereka kuat. Mereka semua akan diberikan gelar Raja Kilin oleh pemimpin klan dan dicatat dalam silsilah khusus klan Kilin. Omi mengangguk, itu benar. Dapatkan tempat pertama. Belum lagi yang aku khawatir seluruh kecantikan Kilin klan akan jatuh cinta padamu. Ah, api kecil sangat gembira. Tetapi, tidakkah cukup bagiku untuk memberimu bimboki untuk memenangkan gelar Raja Kilin? Kompetisi Raja Unicorn, dengan 3 divisi, divisi pemuda pertama, divisi parubaya kedua, dan divisi ketiga, senior. Aku hanya bisa berpartisipasi dalam kelompok pemuda sekarang. Jika itu kelompok parubaya, yang terkuat mungkin melebihi tahap ke-8 kesengsaraan. Kamu bukan setengah baya, kelompok setengah baya apa yang harus diikuti, berpartisipasi dalam kelompok pemuda saja sudah cukup. Selain itu, untuk disukai wanita, kamu pasti harus muda untuk menjadi kuat dan konyol, yang wanita suka yang lemah dan tidak berdaya. Ah, agak masuk akal. Mukianji menatap Omi, tidak bisakah kamu memberikan pemikiran seperti itu kepada api kecil, cepat atau lambat kamu akan menyesatkannya. Baiklah, sekarang ayo kita cari pemimpin klan Unicorn, aku akan melawannya dulu. Omong-omong, kapan kompetisi Raja Unicorn? Ini, dalam 2 tahun. Selama itu, bukankah kita harus menunggu di sini selama 2 tahun, kata Tang Huan. Menunggu 2 tahun bukanlah apa-apa, bagaimana dengan 20 tahun untuk pekerjaan hidup Little Flame? Kata Omi, aku hanya mengatakan, kita bisa memiliki 2 tahun kultivasi yang baik. Kelompok orang Omi langsung memasuki markas klan Kilin. Hei, sekarang kita sudah masuk, kenapa tidak ada yang keluar untuk mencegat kita? Kata Omi ragu. Ya, tentu saja, klan Kilin seharusnya segera memiliki penatua. Titik. Karena tidak ada yang menghentikan kita, itu lebih baik, masuk langsung. Omi terbang ke aula besar markas klan Kirin. Aula ini dihuni oleh pemimpin klan dan orang luar tidak diizinkan masuk dengan mudah. Ketika Omi tiba di pintu masuk aula utama, dia menemukan bahwa ada sangat banyak pembangkit tenaga listrik klan Kilin di dalam saat ini. Little Fire sedang sibuk berkata, tidak bagus, itu yang terlampir. Di dekat klan Banteng menyebabkan masalah lagi. Banteng, ya, klan Kilin dan klan Banteng kami, sangat dekat satu sama lain, sehingga sering terjadi konflik. Dulu baik-baik saja, tetapi dalam 10 tahun terakhir, para human klan Kilin kami telah naik, dan kekuatan klan Kilin kami meningkat. Telah turun drastis dan tanpa para human untuk duduk di tanah, kami sering ditindas oleh klan Banteng. Omi ragu-ragu sejenak dan berkata, perhatikan pintunya dulu. Omi tidak ingin terlibat dalam perseteruan antara dua klan mereka, terutama karena klan Banteng memiliki para human. Sekarang saya memerintahkan Anda untuk pindah dari sini dalam waktu 3 hari. Kata orang kuat klan Banteng suku tingkat ke-9. Kalian jangan terlalu sering menggertak orang. Bagaimana kalau kita menggertak saja orang? Singkatnya, nenek moyang kita telah berbicara. Jika Anda tidak pindah dari sini dalam 3 hari, jangan salahkan kami karena kasar. Satu gunung tidak mengizinkan 2 harimau. Tempat ini hanya bisa dihuni oleh kita, klan Banteng. Di aula utama, pertengkaran berlanjut. Omi telah menonton dari luar pintu. Pada saat itu, Omi menyadari bahwa pemimpin klan Kilin, dia telah menahan amarahnya. Omi diam-diam berkata, pemimpin klan-klan Kilin ini pasti akan dapat melangkah ke tahap ke-10 dari kesengsaraan dan menjadi kuasi abadi dalam 3 tahun. Pikiran Omi penuh semangat, dan dia bertanya-tanya apakah dia ingin membantu pemimpin klan Kirin saat ini. Jika dia mendapat bantuan Omi bisa menggunakan teknik alam abadi kecil yang akan memungkinkan pemimpin klan-klan Kilin untuk langsung masuk ke dalam kesengsaraan Orde ke-10. Teknik kecil ini hanya efektif bagi mereka yang bisa menjadi para human dalam waktu 10 tahun. Omi akhirnya menggigit giginya, tidak peduli apa, bantu dia keluar dan biarkan dia langsung melangkah ke langkah ke-10 kesengsaraan dan menjadi makhluk abadi, dia pasti akan berterima kasih padaku. Itu tidak hanya membantunya, itu juga membantu Little Api. Dengan demikian, Omi diam-diam memasuki aula utama. Pada saat ini, semua orang di istana berteori dengan klan Banteng, dan tidak ada yang peduli dengan Omi sama sekali. Omi diam-diam berjalan di belakang klan Unicorn. Omi mengulurkan jari dan tiba-tiba meluncur ke arah pantat pemimpin klan Unicorn. Kepala klan Kirin terkejut dan hendak berbalik dengan marah untuk melihat siapa yang berani begitu kasar, ketika kepala klan Kirin merasakan arus hangat naik dari tulang ekornya.
Kepala klan Kilin segera merasa bahwa dia akan melangkah ke langkah kesengsaraan ke-10. Baru saat itulah kepala klan Kilin melihat ke belakang dan melihat orang asing. Omi berkata, tidak perlu berterima kasih. Setelah mengatakan itu, Omi langsung pergi, yang lain tidak memperhatikan sisi ini. Kepala klan Kilin tidak mengatakan apa-apa dan segera menutup matanya di tempat. Beberapa menit kemudian, pemimpin klan Kilin melangkah ke tahap kesengsaraan ke-10. Namun, dia harus selamat dari badai petir terakhir sebelum dia benar-benar berada di tingkat kesengsaraan ke-10, dan kemudian dia menjadi parahuman. Setelah melangkah ke kesengsaraan Orde ke-10, kekuatan pemimpin klan Kirin meningkat pesat dan matanya benar-benar berbeda ketika dia melihat orang-orang di aula utama. Melihat bahwa di istana, yang terkuat dari klan Kilin masih berteori, pemimpin klan berteriak, kalian semua, diam. Istana menjadi tenang. Pemimpin klan Kilin berkata pada tahap ke-9 klan Banteng, kembalilah dan beritahu pemimpin klan Anda bahwa jika Anda ingin bertarung, bertarunglah. Setelah mengatakan itu, pemimpin klan Kilin memancarkan aura yang kuat. Seluruh aula terkejut ketika mereka merasakan ki dari pemimpin klan Kilin. Tingkat kesengsaraan ke-10. Kepala klan Kilin mendengus, sekarang, pergi dari sini. 1942. Kepala Kilin melambaikan tangannya. Boom. Di aula utama, tahap ke-9 beberapa klan banteng dari kesengsaraan yang baru saja arogan segera meledak keluar dari aula utama seperti nyamuk. Beberapa banteng kuat itu melarikan diri dengan panik bergegas kembali untuk melapor kepada leluhur klan mereka. Namun, nenek moyang klan banteng mereka pasti tidak berani mengusir klan Kilin lagi. Lagi pula, klan Kilin juga memiliki kesengsaraan Orde ke-10, dan hanya perlu melewati kesengsaraan guntur. Mereka adalah makhluk abadi, dan bahkan kuasa abadi juga memiliki tingkat kekuatan. Tetapi semua orang adalah kuasi abadi, dan kekuatan penghancur mereka sangat kuat. Dan kemudian, bahkan jika mereka benar-benar dapat membunuh kesengsaraan Orde ke-10 dari klan Kilin, keluarga mereka sendiri pasti akan menderita banyak korban. Pemimpin klan, kamu, apa kabar? Orang-orang di istana senang, sudah waktunya bagi pemimpin klan untuk menerobos. Semuanya, tidak apa-apa sekarang. Mereka klan Banteng, mari kita lihat apakah mereka berani melihat lagi. Kepala klan, aku khawatir klan Banteng tidak mencoba melakukan apa-apa kali ini dan hanya memusnahkan kita. Kamu pikir aku tidak bisa melihat bahwa mengusir kita hanyalah alasan. Kali ini klan Kilin kita tidak memiliki parahuman. Mereka sudah lama ingin mengambil kesempatan. Kepala klan Kilin mendengus. Pemimpin klan, Anda telah menerobos tepat pada waktunya. Semua orang di istana menangis dengan gembira, karena satu terobosan ini menyelamatkan seluruh klan Kilin. Namun, hanya kepala klan Kilin sendiri yang tahu bahwa alasan mengapa dia bisa membuat terobosan tepat waktu bukan karena dia, tetapi karena orang asing menikam pantatnya, dan tidak ada yang tahu apa yang telah dilakukan orang itu padanya. Tetapi tidak ada keraguan bahwa orang itu telah membantunya. Pemimpin klan Kilin melihat sekeliling dengan panik tetapi tidak ada tanda-tanda Omi. Aneh, di mana orang asing itu? Tidak peduli apa, dia adalah penyelamat seluruh klanku. Kepala klan Kilin berkata, semuanya, Anda dapat kembali dulu, tidak apa-apa sekarang. Kembali dan tenangkan klan, dan sebarkan berita tentang saya melangkah ke langkah ke-10 dari kesengsaraan. Kepala klan, ada kemungkinan bahwa saya akan dapat melewati perampokan dalam beberapa bulan ke depan, atau bahkan bertahun-tahun. Semua orang memandang kepala klan dengan cemas, jika kesengsaraan gagal, itu akan menjadi nol. Jangan khawatir, saya seharusnya tidak terlalu sial. Kepala klan Kilin berkata, sebenarnya, ketua klan Kilin benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat karena dia sedikit takut karena dia telah gagal sedikit pun. Luasnya terakhir kali dia melakukan perampokan. Pada saat ini, Omi dan api kecil telah meninggalkan markas klan Kirin. Saudara Chen, sedikit yang baru saja Anda lakukan benar-benar dapat membantu pemimpin klan menerobos. Tentu saja. Kalau begitu, bukankah kepala suku akan sangat berterima kasih padamu, dan mengapa kita pergi begitu cepat? Oh, itu karena dia sangat berterima kasih padaku, itu sebabnya kita harus berpura-pura pergi. Jangan khawatir, kita sangat lambat sekarang, dia akan menyusul kita dalam waktu singkat. Benar saja, sebelum Omi menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara datang dari belakangnya, kakek N, tunggu sebentar. Api kecil tidak bisa berkata-kata. Tidak lama kemudian, pemimpin klan Kilin menyusulnya. Kakek N, terima kasih, Anda menyelamatkan seluruh klan kami. Pemimpin klan Gripon membungkuk kepada Omi. Tidak perlu, aku membantumu hanya karena, kakakku juga dari klan Kilin. Omi menunjuk api kecil. Pemimpin klan Kilin segera menatap api kecil. Saat ini, Little Fire sangat berterima kasih kepada Omi karena secara tidak langsung menerima pujian karena telah menyelamatkan seluruh klan Kirin. Little Fire sibuk berkata, lihat pemimpin klan. Kamu adalah api kecil junior, tetapi junior tidak lahir dan dibesarkan di sini. Saya dulu adalah binatang api dan kemudian berevolusi menjadi unicorn. Saya datang ke sini kali ini untuk menemukan beberapa rekan klan saya, dan kakak laki-laki saya menemani saya. Selamat datang, api kecil. Anda benar-benar bintang keberuntungan klan Kilin kami. Itu semua karena kakak laki-lakiku kuat, itu tidak ada hubungannya denganku. Kakek N, kemana kamu pergi? Omi berkata, bersiaplah untuk pergi. Kakek N, bisakah aku berterima kasih dengan benar? Tentu saja, bagaimana kamu ingin berterima kasih padaku? Belikan aku makanan, apapun yang kamu mau. Kalau begitu, mengapa kamu tidak mengambil saudaraku, api kecil, dan menambahkannya ke silsilah Kilin? Tentu saja, aku masih bisa menganggapnya sebagai murid, bahkan jika itu seorang putra, aku akan memberikan yang terbaik untuknya. Omi berkata pada dirinya sendiri, hanya kamu yang mampu memberikan yang terbaik untuknya. Don Omi berkata, bagaimana menurutmu api kecil? Ini,
Jadilah seorang putra, atau seorang murid Anda memilih salah satu. Aku juga tidak mau. Omi berkata, terserah dirimu saja. Omi dan api kecil pergi ke markas klan Kilin. Mukianji dan yang lainnya tidak pergi. Mereka menunggu di rumah batu api kecil. Mereka tidak ingin membuang waktu, jadi mereka berlatih di sana. Malam itu, kepala klan Kirin mengadakan perjamuan untuk Omi dan api kecil. Tentu saja, makan malam berakhir, dan kepala klan Kirin adalah pria yang pengertian, mengatur dua wanita cantik dari klan Kirin untuk melayani mereka. Di dalam ruangan, Little Flame merasa malu. Saudara Menteri, biarkan mereka pergi. Api kecil, ketua klan yang lain baik hati, beraninya kamu menolak? Tanya Omi sambil tertawa. Omi harus membiarkan api kecil bersenang-senang hari ini, jangan mengambil keperawanannya sebagai bayi. Kakak Chen, apa yang memalukan tentang ini? Omi tersenyum, api kecil, lihat dua keindahan ini, mana yang tidak lebih cantik dari bunga desa itu, Yang. Baiklah, ini sudah larut, nikmatilah dirimu sendiri dan jangan biarkan pemandangan yang indah. Mengatakan itu, Omi berjalan keluar dari pintu kamar sambil berkata kepada dua wanita cantik itu, layani saudaraku dengan baik. Ya, saudara Chen, jangan seperti ini, dua wanita cantik ini, Patriark mengatur agar Anda memilikinya. Omi tertawa, tidak perlu, berikan semuanya padamu, aku tidak bisa bermain dengan wanita klan Kilin. Wanita klan Kilin terlalu kurus, aku benar-benar ragu mereka akan berantakan. Ciri-ciri klan Kilin adalah mereka kurus, api kecil juga kurus, wanita-wanita ini, bahkan lebih kurus, Omi benar-benar tidak bisa bermain dengan mereka. Api kecil gugup. Omi tinggal di sebelah, suara kamar api kecil masih bisa terdengar. Pada awalnya, api kecil mati tidak dan membiarkan kedua wanita itu pergi. Tetapi, kedua wanita itu tidak pergi, mungkin juga berinisiatif untuk melepas pakaian mereka. Pakaian. Pada akhirnya, api kecil mungkin tidak bisa menahannya lagi. Perlahan, secara terbuka. Ada beberapa suara sumbang setelah itu. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak dan berkata dalam hatinya, api kecil, selamat, kamu akhirnya menjadi laki-laki. Little Fire tidak dirugikan, karena Omi dapat melihat bahwa kedua wanita yang diatur oleh pemimpin klan juga murni. Malam ini, itu milik Little Fire. Omi dengan cepat berkultivasi dan tidak mendengarkan suara kamar Little Fire. Keesokan harinya, Omi datang ke kamar Little Fire. Bagaimana tadi malam? Saudara Chen, saya, api kecil sangat malu. Omi tertawa dan menepuknya. Baiklah, itu bagus untuk menjadi keren. 1943. Little Fire memang malu, tapi Omi benar, memang sangat nah. Omi berkata, api kecil, kita bisa pergi sekarang dan kembali dalam 2 tahun untuk kompetisi Raja Unicorn. Omi dan api kecil pergi dan kembali ke rumah batu di pinggiran. Begitu Mukianji melihat reaksi Little Fire, dia bertanya, sepertinya kalian bersenang-senang tadi malam. Jika aku tidak salah, pemimpin klan pasti telah mengatur dua wanita cantik untukmu. Omi tertawa, kamu benar-benar tahu cara menebak. Mukianji mendengus. Omi juga tidak menjelaskan. Namun, kakak ipar, saudara Chen dia tidak, ini aku. Api kecil merasa malu dan melarikan diri. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. 2 tahun ini, Omi dan yang lainnya semua berkultivasi di sini dengan nyaman. Tidak kemana-mana, mereka memiliki metode kultivasi abadi, kecepatan kultivasi mereka pasti tidak perlu dikatakan. Namun, 2 tahun terlalu banyak waktu, dan mereka juga berada pada tahap kesengsaraan. 2 tahun hampir tidak ada perubahan. Omi masih di tahap ke-8 kesengsaraan, tetapi dia telah mengambil langkah besar ke depan dan selangkah lebih dekat ke tahap ke-9 dari kesengsaraan. Mukianji dan yang lainnya juga tidak menerobos tetapi api kecil, yang telah mengembangkan Dharma dan telah menembus ke tahap ke-6 kesengsaraan. Saudara Chen, kompetisi Raja Unicorn akan segera dimulai, dan sekarang setelah saya berhasil menembus tahap kesengsaraan ke-6, saya bahkan lebih yakin bahwa saya akan memenangkan tempat pertama. Semangat! Omi dan yang lainnya segera menemani Little Fire ke markas klan Kirin untuk mengikuti kompetisi. Kompetisi itu panas, dan hampir semua orang dari klan Kilin ada di sini. Bunga desa yang disukai api kecil, Yang, juga datang bersama orang tuanya dan kerabat lainnya dan berada di keramaian. Saudara Chen, saya telah melihat Yang. Melihatnya lagi sekarang, apakah kamu masih merasakannya? Tanya Don Omi. Little Fire berkata dengan sedih, lagi pula aku pernah sangat mencintai. Omi tahu dari melihat api kecil bahwa api kecil tidak melepaskannya. Dia tidak berharap api kecil menjadi orang yang tergila-gila. Untungnya Omi membantunya melepaskan ikatannya. Jika tidak, kultivasinya di masa depan pasti akan terpengaruh. Omi menepuk, jangan terlalu memikirkannya. Saat kamu memenangkan tempat pertama dan menjadi pusat perhatian, aku percaya dia akan kembali padamu. Memehaemem. Little Fire mengangguk senang, namun ada sedikit mustard di dalamnya. Kompetisi Raja Unicorn segera dimulai, ada banyak peserta, semua orang ingin masuk 10 besar dan mendapatkan gelar Raja Unicorn. Di kerumunan, yang berasal dari desa 100 ramuan, tiba-tiba melihat api kecil. Api kecil, kenapa dia ada di sini? Pembangkangan apa? Dengan dia pasti tersingkir di babak pertama. Kata Yang dengan gerutuan. Seorang pria yang berdiri di sebelah Yang sedang sibuk berkata, siapa api kecil? Dia pria dari desa yang sama denganku. Yang sibuk menjelaskan, takut karena salah paham, dia sekarang bersama pria di sampingnya. Itu adalah orang yang sama yang dipanggil Yin Ming, pria merah di samping Pangeran Yan Bao. Pacar Yang tertawa, Yang, apakah menurutmu Pangeran Yan Leopard masih bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Raja Unicorn ini? Tentu saja, saya memiliki kepercayaan penuh pada Pangeran Infernal Leopard. Kata Yang, Pangeran Infernal Leopard adalah yang terkuat dari semua pangeran, yang paling berbakat, dengan masa depan yang cerah. Hei,
Yang bahagia di dalam, dia merasa mulia memikirkan pacarnya, yang merupakan pria merah di samping pangeran terkuat ini. Di dalam yang tidak bisa tidak memikirkan apa yang terjadi ketika api kecil mengejarnya, dan tidak bisa menahan geli bahwa dia akan berani membandingkan dirinya dengan Yin Ming. Pertandingan segera dimulai. Api kecil tidak pada awalnya mengambil kekuatan apapun, dia nyaris tidak berhasil melewati putaran pertama. Ketika yang melihat bahwa api kecil bahkan belum tersingkir di babak pertama, dia mendengus dan tampak tidak nyaman di dalam, berkata, dia pasti tidak akan berhasil melewati babak kedua. Babak kedua dimulai. Little Fire tidak membuat banyak percikan, dan melewati putaran kedua dengan lancar dan mantap. Ketika yang melihat bahwa api kecil juga tidak tersingkir di babak kedua, dia sedikit panik, dan dia tidak tahu harus panik apa. Bajingan ini, bagaimana mungkin, tidak mungkin dia bisa melewati putaran kedua dengan kekuatannya. Aku tidak akan pernah percaya bahwa dia masih bisa melewati putaran ketiga. Yang berkata dengan sangat yakin di dalam. Babak ketiga telah dimulai. Api kecil masih berlalu dengan mudah, dan sepertinya dia masih memiliki energi yang tersisa. Yang benar-benar panik di dalam saat ini. Dia benar-benar melewati babak ketiga dan masuk 30 besar. Tidak, saya tidak percaya dia sekuat itu. Yang tidak bisa tidak melihat pacarnya di sampingnya. Pacarnya juga pernah berpartisipasi dan tersingkir di babak pertama. Bulat, api kecil, di sisi lain, bahkan berhasil mencapai 30 besar. Dan sejujurnya, api kecil telah melampaui pacarnya dengan itu. Yang sangat kesal di dalam. Semuanya, kompetisi Raja Unicorn, itu akan segera menjadi putaran keempat. Dan ketika putaran keempat datang, 10 besar akan terlihat. Saya berharap kalian semua bekerja keras. Ada keributan dan teriakan. Apakah seseorang bisa masuk 10 besar dan mendapatkan gelar Raja Griffon atau tidak akan tergantung pada ronde keempat. Pada saat ini, api kecil juga sedikit gugup, akhirnya mencapai waktu yang paling penting. 10 besar semua akan dianugerahi gelar Raja Kilin. Di klan Kilin, itu akan sangat mulia. Babak keempat, segera dimulai lagi. Kompetisi telah mencapai saat yang paling menegangkan dan intens. Jangan bicara tentang proses kompetisi, setelah beberapa perdebatan sengit, hasilnya keluar. Little Fire berhasil lolos ke babak keempat dan menjadi 10 besar sesi ini. Yang berada di antara kerumunan, benar-benar tercengang. Orang yang telah ditipu dan dibuang olehnya telah menjadi salah satu dari 10 besar dalam kompetisi Raja Unicorn. Pada saat ini, yang tidak tahu harus merasakan apa di dalam, dan tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Pacar di samping yang bersorak untuk 10 besar dan melihat 10 besar di atas ring dengan mata memuja. Yang menoleh untuk melihat pemujaan 10 besar di mata pacarnya, dan merasa frustrasi karena orang yang dia pilih, sekarang, hanya menyembah api kecil. Saya tidak tahu mengapa, yang tiba-tiba merasakan ledakan ketidaksukaan pada pacarnya di dalam, jelas sehari sebelumnya, dia masih sangat menyukainya, dan juga merasa bahwa dia adalah orang merah yang sangat terhormat di samping Pangeran Yan Bao. Namun, pada saat ini, itu bahkan tidak terasa mulia sama sekali. Yang tahu itu pasti karena Xiao Huo telah masuk 10 besar dan menjadi salah satu Raja Kilin, dan prestasi yang diraih Xiao Huo membuat pacarnya tidak tahu berapa banyak jalan yang telah dilalui. Pada saat ini, Omi berada di kejauhan, melihat kerumunan, ekspresi yang tidak luput dari mata Omi. Sudut mulut Omi menyembul, aku akan melihat bagaimana kamu menyesalinya, beraninya kamu tidak menyukai saudaraku, ya. Di atas ring, api kecil dan 9 orang lainnya, menerima perhatian dari seluruh arena bersorak untuk mereka. Tentu saja, di antara 10 orang di atas ring, yang bersorak paling keras adalah Pangeran Yan Leopard. Pangeran Yan Leopard telah menjadi tempat pertama selama beberapa tahun berturut-turut, dan merupakan kebanggaan dan pemujaan hampir semua klan Kilin. Tahun ini, semua orang percaya bahwa Pangeran Yan Leopard tidak diragukan lagi akan terus menjadi juara untuk 1 tahun lagi. Kepala klan Kilin terbang keluar saat ini, dan kompetisi berikutnya akan dinilai olehnya secara pribadi, untuk menghormati Raja Kilin. Kepala klan berteriak, selamat, 10 dari Anda telah memenangkan gelar Raja Kilin. Sekarang saya akan secara resmi menganugerahkan gelar Raja Kilin kepada Anda. Setelah penganugerahan, kompetisi akan berlanjut, karena kami masih ingin tahu siapa yang akan dianugerahi gelar Raja Unicorn terkuat. Kerumunan bersorak sekali lagi. 1944. Pertempuran Raja Kilin terkuat, secara resmi dimulai. Itu dimulai, putaran pertempuran paling sengit dimainkan. Suara paling keras secara alami adalah Pangeran Yan Leopard, dan hampir semua orang berpikir bahwa Pangeran Yan Leopard tidak diragukan lagi akan menjadi pemenangnya. Namun, 2 jam kemudian, hanya ada 2 orang yang tersisa di ring. Itu Little Fire dan Pangeran Yan Leopard. Pangeran Yan Leopard untuk, saya belum pernah melihat Anda sebelumnya, pertama kali berpartisipasi tahun ini. Little Fire berkata, ya, tahun ini, saya akan memenangkan kejuaraan. Little Fire bersumpah, hahaha. Pangeran Yan Leopard tertawa dan berkata, kamu masih terlalu muda untuk memenangkan kejuaraan saat pertama kali ambil bagian. Kamu juga tidak menganggapku serius. Saya tidak menempatkan Anda dalam pandangan saya di tempat pertama. Api kecil mengikuti nada suara Omi dan terlibat dalam kegilaan. Apa? Mata Pangeran Infernal Leopard berkaca-kaca. Little Fire berkata, maaf aku tidak bermaksud meremehkanmu, aku hanya benar-benar tidak terlalu memikirkanmu. Yah, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu tidak menganggapku serius. Minum. Pangeran Macan Tutul Neraka bergegas menuju api kecil. Api kecil juga bergegas, dan api kecil membuat beberapa suap bimbuki. Di mana lawan Pangeran Macan Tutul Neraka? Wow, itu hanya sebuah akun, dan kemudian terbang dan turun kering. Apa? Ini? Kerumunan itu terkejut. Pangeran Infernal Leopard betapa tersinggungnya.
Pangeran Macan Tutul Neraka memandang api kecil dengan tidak percaya. Tidak heran api kecil merasa bahwa dia tidak peduli padanya. Dia benar-benar memiliki kekuatan ini dan tidak menentangnya. Pangeran Leopard Neraka berkata, "Siapa namamu? Beranikah aku bertanya?" "Panggil saja aku api kecil. Kenapa kamu tidak sebaik ini sebelumnya?" Little Fire berkata, "Sebelumnya, saya bahkan tidak perlu melakukannya. Sebelum saya hanya mengeluarkan sedikit kekuatan. Sekarang dengan Anda, ini adalah pertempuran terakhir. Saya pikir sudah waktunya bagi saya untuk mengeluarkan 50% dari kekuatan saya." "Apa? Kamu hanya mengeluarkan 50% dari kekuatanmu sekarang? Atau apa? Anda pikir itu 10%? Jika itu 10%, Anda akan mati sekarang. Saya baru saja mengatakan saya tidak peduli tentang Anda, dan sekarang Anda pikir saya menentang Anda. Tidak, saya sedang mengatakan yang sebenarnya. Titik. Ini." Pangeran Yan Leopard tidak mengatakan apa-apa. Tidak jauh dari sana, kepala klan Kirin sedang menonton, dan dia mengenali api kecil, teman dari pemuda yang membantunya menerobos ke tahap kesengsaraan ke-10 2 tahun lalu. Tidak heran dia begitu kuat. Karena hubungan Omi, pemimpin klan Kirin tidak lagi meragukan kekuatan api kecil sama sekali. Pada saat itu, kepala klan Kirin terbang dan tertawa, "Api kecil, selamat, Anda telah menjadi Raja Kirin terkuat tahun ini." "Terima kasih, pemimpin klan." Api kecil tersenyum pada pemimpin klan. Pangeran Yan Leopard masih ingin mengatakan sesuatu. Kepala klan sibuk berkata, "Anakku, karena kamu sangat beruntung. Mengapa kamu tidak berkenalan dengan api kecil ini? Api kecil ini seumuran denganmu, kamu mungkin juga memanggilnya saudara. Ini, jangan terburu-buru, ya." Pangeran Leopard Neraka segera membungkuk ke api kecil. Api kecil tersenyum. "Api kecil sedang sibuk, jangan, panggil saja aku api kecil." Brother Little Fire keluar dari barisan. "Saya tidak berharap Brother Little Fire menjadi begitu kuat, saya yakin." "Haha, sopan." Pemimpin klan Kirin segera mengumumkan dengan lantang bahwa api kecil telah menjadi Raja Kirin terkuat tahun ini. Nama Little Fire ditakdirkan untuk menjadi akrab bagi setiap anggota Kirin klan. Pada saat ini, di tengah kerumunan, seluruh tubuh yang tercengang di sana, dan dia tidak bisa menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan penyesalan yang dia rasakan untuk api kecil di dalam hatinya saat ini. Yang menyeka air mata penyesalannya dan mengutuk dalam hati, "Api kecil, kamu benar-benar bajingan. Mengapa kamu tidak memberitahu aku kekuatanmu sebelumnya? Mengapa kamu bertindak begitu biasa ketika kamu datang setelah aku di tempat pertama?" Kompetisi Raja Unicorn yang sensasional berakhir seperti ini. Malam itu, Api Kecil dan Omi diundang ke Istana Raja Unicorn, di mana klan Unicorn dengan megah menyelenggarakan perjamuan untuk Omi dan Api Kecil. Di tengah perjamuan, tiba-tiba, seorang wanita cantik datang di pintu. Kepala klan Kilin memperkenalkan, "Saudara Tang, Taois Api Kecil, ini putri saya, Yan Ling. Dia tidak terlalu tua tahun ini. Saya memintanya untuk keluar dan menuangkan segelas anggur untuk bersulang untuk Anda." Omi berkata, kepala klan sangat sopan. Omi melihat putri kepala klan. Selain kurus dan kecil, dia cukup cantik, berkali-kali lebih cantik dari bunga desa itu, Yang. Namun, Omi tidak bisa benar-benar menghargai perawakan kurus alami klan Kilin. Tetapi Omi merasa cukup cocok dengan Little Fire, dan Omi harus mengambil kesempatan untuk menjebaknya. Sang patriark memandang Omi dan tersenyum. "Beraninya aku bertanya pada saudara Tang, bagaimana rupa putriku?" "Tidak buruk, sangat cantik." "Hahaha, sejujurnya, putriku adalah salah satu wanita tercantik di klan Kilin. Aku tidak tahu apakah kakak Tang tertarik. Jika kakak Tang tertarik dengan wanita klan Kilin kita, aku akan sangat senang untuk memperkenalkannya kepada Anda." Omi sibuk melambaikan tangannya. "Pemimpin klan, jangan tertawa, aku sudah punya beberapa istri." "Haha, itu normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir." Kepala klan Kilin tampaknya tak henti-hentinya, melihat bahwa dia ingin merekomendasikan putrinya kepada Omi. Omi benar-benar tertekan di dalam, dia ingin menjebaknya dengan api kecil, tetapi dia tidak menyangka bahwa target patriark adalah dia. Meskipun Yan Ling ini tidak jelek, di mata Omi, dia hanya bisa dianggap rata-rata, milik Omi. Beberapa wanita cantik jauh lebih tampan darinya, setidaknya itulah yang dipikirkan Omi. "Patriark, saya pikir ada seseorang yang cukup cocok untuk putri Anda." Sang patriark memandang Little Fire, seolah-olah dia tahu siapa yang coba dikatakan Omi. Masih tidak menyerah, patriark sibuk berkata, "Saya pikir Anda yang paling cocok." Pemimpin klan, topik ini tidak cocok untuk dikatakan lagi. Jika tidak maka akan dengan mudah melukai harga diri putrimu. Aku, Tang, benar-benar tidak suka gaya ini, maaf. "Oh, tidak ada salahnya, tidak ada pelanggaran." Kepala klan Kilin melihat bahwa Omi sangat tidak menyukainya, jadi dia tidak punya pilihan selain berhenti. Omi berkata, "Adikku Api Kecil, kamu telah melihat penampilannya. Bagaimana perasaanmu? Mungkin lebih baik mengakhiri Api Kecil. Jika tidak, setelah desa ini tidak akan ada lagi toko." Kepala klan Kilin berkata, "Ini, saya tidak bisa memaksanya, keinginan gadis kecil itu sendiri." Omi terdiam, ketika dia baru dikenalkan. Tampang keras kepala, yang peduli dengan arti gadis kecil, sekarang berikan Api Kecil, Anda harus peduli dengan makna gadis kecil itu. Omi merasa tidak tahu apakah itu akan melukai Api Kecil. Omi berkata, "Api Kecil, apakah kamu menyukainya?" "Aku. Jika kamu suka, katakan saja, kita akan pergi besok, kita tidak akan bisa melihat homunculus yang begitu cantik lagi." Little Fire berkata, "Aku menyukainya, tapi aku harus memikirkannya untuk 1 malam." Tak bisa bicara. Kepala klan Kilin juga bertanya, "Yan Ling, apakah kamu menyukainya, Api Kecil?" 1945. "Aku. Jika kamu suka, katakan saja, dan jika tidak, aku tidak akan memaksamu." "Tentu saja, jika kamu menyukai Omi, kamu juga bisa mengatakannya, mungkin dia melihatmu dan menerimamu secara sukarela."
Aku suka Little Fire, bukan Omi. Yanling menyelesaikannya dengan satu tarikan napas. Kepala klan Kilin tertekan, anakmu, apa yang bagus tentang kakak Omi? Yanling berkata, tidak, api kecil adalah yang terbaik. Semua orang telah melihat penampilan api kecil hari ini. Dia pasti akan menjadi Kilin terkuat di masa depan. Yanling tersipu. Pemimpin klan Kirin sedikit marah. Betapa dangkalnya, Omi adalah kakak Little Flame. Yanling berkata, tapi saya tidak melihat sesuatu yang kuat tentang senior Omi. Selain itu, api kecil juga dari klan Kilin. Saya lebih suka klan saya sendiri. Maaf senior Omi, karena menyinggung. Yanling meminta maaf kepada Om. Omi tertawa, pemimpin klan, lihat, melon bengkok yang kuat tidak manis. Saya mungkin luar biasa di mata Anda, tetapi belum tentu di mata orang yang berbeda. Hanya itu, biarkan dia. Omi benar, api kecil, kamu dan Yanling pergi keluar dan biarkan dia memberi mutur yang bagus ke Istana Kilin, dan aku akan minum lagi dengan pemimpin klan. Bagus. Mereka berdua, Little Flame dan Yanling, sangat mencintai satu sama lain. Mereka berdua, hampir seperti cinta pada pandangan pertama, itu hal yang baik, tetapi pemimpin klan harus mencampur adukan Omi sedikit, sehingga Omi menjadi sedikit tertekan. Meskipun Omi tidak menyukai Yanling, tetapi ditolak oleh seorang wanita, Omi juga cukup kesal di dalam. Tidak peduli apa, api kecil dan dia memiliki adegan, berbahagialah untuk mereka. Larut malam itu, Omi dan Little Fire meninggalkan Istana Kilin. Api kecil, bagaimana kamu berbicara dengan Yanling malam ini? Bagus, kami mengobrol dengan baik. Hanya saja saya sedikit kasihan pada Anda, Menteri. Bagaimana kamu bisa minta maaf padaku? Awalnya, Yanling adalah milikmu, tapi sekarang aku telah mencuri wanitamu. Api kecil, kamu terlalu banyak berpikir, aku benar-benar tidak terlihat baik, dan Yanling juga tidak terlihat baik padaku, kalian adalah pasangan yang sempurna. Terima kasih atas restumu, tapi, aku belum memutuskan apakah aku ingin bersamanya atau tidak, malam ini kita bersama. Yanling berinisiatif untuk mengaku padaku, tapi tanpa berjanji padanya, aku berkata untuk mempertimbangkannya. Semalam, Omi hanya bisa menepuk kepala Little Fire. Otakmu ada di dalam air, dari sudut pandang klan Kilin, bahwa Yanling tidak diragukan lagi adalah wanita cantik, dan kamu bahkan mempertimbangkannya. Saudara Chen, saya pikir perasaan perlu bijaksana, jadi paling tepat untuk mempertimbangkan suatu malam. Jangan khawatir, Yanling mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah pada saya, dia akan menunggu saya selamanya. Saya berkata, itu tidak perlu selamanya, satu malam sudah cukup, besok aku akan memberinya jawaban. Kamu bajingan, ya. Omi tertawa, kebahagiaan api kecil akhirnya datang karena Yanling sangat menyukai api kecil. Pada saat ini, di desa 100 rumput, rumah kepala desa. Seorang wanita sedang berguling-guling, mengalami kesulitan tidur. Tidak, aku tidak bisa menyerah, aku harus memberi diriku kesempatan lagi untuk mencoba. Mungkin, api kecil masih memilikiku di hatinya dan masih ingin bersamaku. Murakamiyo berguling. Besok aku akan menemukan Little Fire. Setelah mengatakan itu, Yang datang ke dapur. Ketika Little Fire dulu bekerja di rumah saya, dia suka makan roti kukus talas, jadi saya akan mulai membuat roti kukus talas dengan tangan saya sendiri sekarang dan membawanya ke Little Fire besok pagi. Saya yakin Little Fire akan melakukannya. Tersentuh ketika dia memakan roti kukus talas yang saya buat untuknya dengan tangan saya sendiri. Jadi, di tengah malam, bunga desa yang ada di dapur membuat roti kukus talas, dan dia benar-benar cukup. Keesokan paginya, Omi bangun pagi-pagi sekali. Paman Chen, lihat cepat. Tiba-tiba Zitong berteriak. Omi melihat ke kejauhan dan melihat seorang wanita, membawa keranjang, terbang sampai ke rumah batu api kecil. Bukankah itu Jalang Yang? Apa yang dia lakukan di sini? Zihitomi berkata, tentunya dia telah melihat api kecil menjadi Raja Unicorn dan ingin datang dan menyerang api kecil lagi. Omi terdiam, dia berpikir cantik, dia benar-benar datang mencari penghinaan. Omi langsung terbang ke bukit seberang. Api kecil masih berada di rumah batu dengan mata tertutup berkultivasi. Api kecil, api kecil. Pada saat itu, teriakan Yang datang dari luar. Mendengar teriakan Yang, api kecil segera keluar, api kecil rumit di dalamnya. Membuka pintu, dia melihat wanita yang pernah membuatnya mabuk seperti orang bodoh. Tetapi, Little Fire tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada perasaan sama sekali. Sebaliknya, Ocean memandang Little Fire dan menemukan bahwa orang yang dulu tidak menyukainya. Dia sama sekali sekarang menatapnya dan menemukan dia sangat menggemaskan dan mempesona. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya api kecil. Yang terkekeh, aku datang untuk menemuimu. Api kecil, apakah kamu sudah sarapan? Lihat apa yang aku bawakan untukmu. Kata-kata, menatap wajah bersemangat yang muncul. Api kecil, lihat, roti kukus talas favoritmu, aku selalu ingat apa yang paling kamu suka makan. Kata Yang, membuatnya terdengar seolah-olah dia ingat apa yang disukai api kecil untuk membuktikan apapun. Api kecil punya satu, aku membuatnya semalaman. Yang menyerahkan roti talas. Little Fury tidak mau memakannya. Api kecil, untuk apa? Memakannya tidak akan membunuhmu. Yang menyerahkannya ke mulut api kecil. Api kecil mendorong tangannya dan berkata, Yang, kamu kembali. Api kecil, sebenarnya, aku datang hari ini, aku punya sesuatu untuk menemukanmu. Sepertinya tidak ada yang tersisa untuk dikatakan di antara kita. Sudah selesai. Yah, katamu. Little Fury ingin melihat apa yang dia coba katakan. Api kecil, kamu mungkin tidak tahu bahwa setelah aku menolakmu 2 tahun lalu, aku pulang ke rumah dan banyak menangis tetapi aku sebenarnya merasa tidak enak karena menolakmu sejak awal. Api kecil hampir muntah karena jijik. Omi, yang menonton dalam gelap, sudah muntah. Little Fire, 2 tahun terakhir ini, aku sebenarnya banyak memikirkanmu, tentang kebaikanmu, tentang perasaanmu padaku.
Kupikir aku tidak menyukaimu, tapi sampai hari ini aku tidak menyadari bahwa aku tidak pernah menyukaimu. Melupakanmu, di dalam diriku, aku sebenarnya menyukaimu. Yang berteriak. Little Fire bersenandung, jika kamu menyukaiku, mengapa kamu menolakku sejak awal, dan menjadi sangat kejam? Yang berkata, api kecil, aku menolakmu sejak awal demi kebaikanmu sendiri, karena aku tidak ingin kamu menikmati cinta, atau aku akan menyakitimu. Lihat, bukankah kamu sekarang mendapatkan gelar dari Raja Unicorn? Jadi, masih ada kontribusimu untuk ini. Little Fire mendengus. Ocean menangis, aku tahu kamu tidak akan memaafkanku, tapi aku masih ingin mengatakan bahwa, pada kenyataannya, aku selalu mencintaimu. Apakah kamu masih mencintaiku atau tidak, tapi aku akan tetap mencintaimu sampai hari ini. Ujung bumi. Cukup. Teriak api kecil. Oh, api kecil, pernahkah kamu lupa bahwa kita pernah manis? Apakah kamu lupa bahwa dulu kamu sangat mencintaiku? Teriak Ocean. 1946. Don tidak bisa menonton lagi dan terbang keluar. Menggerutu. Siapa kamu? Yang menatap Omi. Omi berkata, brengsek, jika kamu membuat saudaraku jijik lagi di sini, aku akan menembakmu sampai mati. Yang segera menatap Dao. Api, apakah kamu melihat dia menghina wanita yang kamu sukai? Apakah kamu tidak melakukan apa-apa? Little Fire benar-benar memarahi sebuah kalimat, tembak adikmu. Seperti kakakmu, orang yang aku suka sekarang adalah putri pemimpin klan. Api kecil menahan amarah untuk yang atas nama saling mengenal, kamu segera pergi, aku akan berpura-pura bahwa kamu tidak pernah datang. Yang patah hati melihat api kecil benar-benar tidak menyukainya lagi, seolah-olah dia tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Tidak, api kecil, jangan usir aku. Yang menangis dan berlari, memeluk api kecil dari belakang. Api kecil tidak berpikir bahwa dia bahkan akan memeluknya. Berangkat. Oh, aku tidak akan melepaskan bahkan jika aku mati. Aku mencintaimu, bahkan jika kamu membunuhku, aku masih mencintaimu. Yang tampak seperti dia tergila-gila, jika seseorang yang tidak tahu cerita di dalamnya, mereka akan benar-benar tersentuh oleh kegilaannya hanya dengan melihat adegan ini. Gao, lepaskan aku, oke. Aku tidak akan melepaskan, Api, mari kita bersama. Aku bersumpah aku akan mencintaimu selama sisa hidupku dan aku akan memberimu banyak-banyak anak. Apakah kamu benar-benar akan memaksaku? Little Fire. Oh, api kecil, aku mohon, oke. Maukah kamu mempercayaiku sekali saja? Aku sangat mencintaimu, aku akan melakukan apa saja untukmu. Yang berteriak dan hampir jatuh berlutut. Omi berkata, ibuku, aku belum pernah melihat orang menyebalkan seperti itu seumur hidupku. Jalang, kemarin kamu menonton kompetisi Raja Unicorn dengan yang mana, hari ini kamu datang untuk memeluk dan mencintainya. Aku yakin, yang mana? Salah satu dari kalian bahkan tidak tahu bahwa kalian sudah mencintai orang lain. Yang panik, Xiao Huo, jangan dengarkan omong kosongnya, saya sudah putus dengan Yin Ming. Meskipun kami pergi menonton pertandingan bersama kemarin, tetapi itu bukan kemauan saya, dialah yang masih mengganggu saya dan harus mengikutiku. Api kecil, apakah kamu tidak percaya padaku lagi? Omi berkata, api kecil, tanyakan saja padanya apakah dia masih perawan, apakah dia tidur dengan seseorang itu. Little Fire ragu-ragu dan bertanya, kakak laki-laki saya mengatakannya, hitung saya untuk bertanya. Tubuh yang terkejut, aku. Itu tidak keluar beberapa kali. Api kecil mencibir. Yang panik dan membela api kecil, meskipun Yin Ming dan saya tidur bersama, tetapi hanya ada satu kali, dan dia memaksa saya. Dan, hanya satu kali ketika saya dipaksa olehnya, saya masih memikirkanmu di kepalaku, dan aku merasa kasihan padamu saat itu. Aduh, Don Omi tidak tahan lagi dan muntah. Api kecil berteriak, lepaskan aku. Oh, aku tidak akan melepaskan, aku malas dalam hidup ini, oh. Yang menangis keras, tangannya menggenggam api kecil dengan cengkeraman maut. Omi berkata, api kecil, perasaan lama apa yang masih ada padanya? Api kecil mendorong keras dan memantulkan yang menjauh, tetapi tidak terlalu keras, hanya memantulkannya. Api kecil, aku sangat mencintaimu, tolong beri aku kesempatan lagi. Yang duduk di tanah dan berteriak. Di sisi lain bukit, Mukianji dan yang lainnya juga menonton. Mukianji menghela nafas, seandainya aku tahu sebelumnya, mengapa aku melakukannya? Tang Huan berkata, buatlah seolah-olah api kecil meninggalkannya. Itu hanya karena dia terlalu tidak peka sejak awal. Pada saat ini, di langit yang jauh, seorang wanita terbang masuk. Tidak banyak, wanita itu datang ke rumah batu Little Fire. Itu tidak lain adalah Yanling. Melihat Yanling, yang terkejut, tapi Yanling adalah putri dari pemimpin klan dan putri di klan Kilin. Yanling menatap api kecil dan bertanya dengan wajah cemas, maukah kamu memberiku jawaban hari ini? Mengapa kamu belum menjawabku? Apakah itu berarti kamu tidak ingin bersamaku? Yanling, aku. Api kecil, aku tidak mau mendengarkan, aku Yanling, selama sisa hidupku, mengikutimu. Bahkan jika kamu tidak menginginkanku, aku akan mengikutimu sampai ke ujung bumi. Yanling sepertinya tidak memperhatikan yang jatuh ke tanah. Pada saat ini, yang telah jatuh ke murid tampak malu. Dia baru saja mengatakan bahwa dia malas untuk menetap dengan api kecil dalam hidup ini, tetapi dia tidak berharap bahwa putri klan Kilin sekarang juga akan mengatakan itu. Dia telah menetap dengan Little Fire selama sisa hidupnya. Omi tertawa, Putri Yanling, selain kamu, ada orang lain yang juga ingin bermalas-malasan dengan Little Fire selama sisa hidupnya. Oh, bagaimana kamu ingin Little Fire memilih yang baik? Siapa? Yanling sibuk bertanya, ketika dia melihat lautan beberapa meter di belakang api kecil. Apakah itu kamu? Apa kamu? Ocean kehilangan kata-kata, aku. Baiklah, aku tidak peduli siapa kamu, api kecil adalah laki-lakiku sekarang, dan silakan pergi. Kata Yanling kasar.
Api kecil berjalan menuju Yanling, memeluk Yanling dan berkata dengan keras, Yanling, aku mencintaimu, akankah kita bersama selamanya? Yanling menangis dan mengangguk, aku bersedia. Omi memandang Yang di tanah dan berkata, tunggu apa lagi, kenapa tidak cepat-cepat? Bukankah itu cukup memalukan bagimu? Kamu sendiri yang layak dibandingkan dengan Putri Unicorn. Yang sangat malu untuk bangun, sang putri muncul di sini, dia tidak lagi berani mengatakan sepatah kata pun. Pada titik ini, kata itu adalah, bawa rotimu bersamamu. Yang tidak membawa roti kukus bersamanya dan dengan cepat terbang. Omi naik dan menggigit roti kukus, lumayan, rasanya oke, api kecil, karena kamu tidak memakannya, kami tidak akan sopan, hahaha, aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Omi membawa keranjang dan terbang ke bukit yang berlawanan, dan membagikan roti kukus ini kepada Mukianji dan yang lainnya untuk dimakan, tidak makan untuk apa-apa. Yanling berkata, api kecil, kakakmu benar-benar lucu. Api kecil sibuk berkata, Yanling, kamu tidak diizinkan menilai kakakku seperti itu. Kenapa? Karena dia kakakku. Oh, kemarin ayahku mengatakan bahwa kakakmu hebat, tapi aku tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang dia, di hatiku, kamu yang terhebat. Yanling, kamu bahkan belum mengenal kakak laki-lakiku. Aku tidak peduli, bagaimanapun juga, dalam hatiku, kamu 10.000 kali lebih kuat daripada kakakmu untuk pergi. Yanling mengerutkan bibirnya dan berkata, api kecil tidak berdaya, biarkan dia melihat kekuatan kakak laki-lakinya nanti. Sekarang Yanling belum pulih dari adegan di mana api kecil menjadi Raja Kilin terkuat, kepalanya masih penuh dengan adegan di mana api kecil mengeluarkan setengah dari miliknya. Kekuatan dan mengalahkan kakaknya Yan Leopard dalam hitungan detik. Di sisi yang berlawanan, Mukianji tersenyum dan berkata, api kecil akhirnya menemukan wanita yang ideal. Ya, selamat untuknya. Omi, sekarang api kecil juga telah menemukan pacar, bisakah kita pergi dari sini? Kita semua telah menghabiskan 2 tahun di klan Kilin. Mukianji memandang Omi. Tentu saja, tidak ada yang bisa dilakukan di sini lagi. Ayo, makan roti kukus jalang itu membuatnya dalam semalam itu tidak buruk. Kata Omi, lupakan saja, itu semua di masa lalu, hanya saja dia tidak memiliki mata, jangan memarahinya juga. Yan Xinyi, siap ngomong-ngomong, aku mengagumi pipi yang itu. Hahaha, semuanya tertawa. 1947. Setelah sarapan, api kecil dan Yanling kembali ke istana Kilin terlebih dahulu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua Yanling. Setelah itu, setelah sedikit merapikan, api kecil meninggalkan klan Kilin bersama Yanling dan Omi dan yang lainnya. Omi dan yang lainnya bergerak sangat lambat saat mereka berkultivasi dan melakukan perjalanan melalui pegunungan. Selama waktu itu, mereka juga melewati wilayah beberapa ras tetapi untuk amannya, Omi dan yang lainnya tidak masuk untuk mengganggu mereka. Setahun kemudian, Yanling tiba-tiba berkata, semua orang tidak bisa terus maju. Mengapa? Di depan adalah wilayah klan setengah abadi. Omi berkata, saya berkata mengapa saya merasa sangat nyaman datang ke sini. Tubuh saya sangat nyaman, aura saya sangat kuat, apalagi, ada sedikit energi abadi di aura. Jadi ini adalah wilayah klan setengah abadi. Mereka klan setengah abadi benar-benar tahu cara menemukan tempat. Saya khawatir seluruh 7 lautan, tempat terbaik ditempati oleh mereka. Ya, klan setengah abadi adalah ras terkuat. Semua ras binatang suci kita yang lain tunduk pada klan setengah abadi. Bagian depan adalah wilayah klan setengah abadi. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Klan setengah abadi tidak seperti orang luar untuk masuk secara pribadi. Omi berkata, tapi aku sangat ingin masuk. Lebih baik tidak mengambil risiko. Omi berkata, Yanling, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang klan setengah abadi? Berapa banyak orang dan berapa banyak orang kuat yang dimiliki klan setengah abadi? Tidak tahu banyak tentang itu, tapi dasar-dasar yang aku tahu, populasi ras setengah abadi adalah sekitar 1 juta, yang lebih banyak dari kita, ras binatang suci. Adapun, yang terkuat peringkat para human terkuat. Di seluruh 7 lautan, 10 besar semuanya adalah ras setengah abadi. Dengan kata lain, ada lebih dari 10 parahuman dari Half Immortal Rache. Ya, setengah dewa itu kuat, dan bahkan jika beberapa terbang menjauh, akan segera ada terobosan baru yang muncul lagi, dan jumlah parahuman mereka hampir tidak akan lebih rendah dari 10. Adapun tahap ke-9 yang kuat dari kesengsaraan, aku pernah mendengar bahwa tidak peduli apa, ada tidak kurang dari 4 digit, atau lebih dari 1000. Di bawah tahap ke-8 kesengsaraan, ada lebih banyak lagi. Mukianji bertanya, mengapa ada begitu banyak dari mereka yang berada di tahap kesengsaraan terkuat? Karena mereka adalah klan setengah abadi, lahir dengan fisik setengah abadi. Omi berkata, itu benar, klan setengah abadi juga cukup kuat di alam abadi. Omi diberitahu dari ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Kalau begitu sebaiknya kita tidak masuk, bagaimana jika kita secara tidak sengaja menyinggung klan setengah abadi? Tepat pada saat ini, sekelompok orang datang dari belakang. Seseorang datang, cepat, sembunyikan. Teriak Mukianji. Mereka mengira itu adalah klan setengah abadi. Agar tidak menimbulkan komplikasi, mereka pertama-tama bersembunyi di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, sekelompok orang dari belakang datang. Ketika Umi melihatnya, mereka bukan dari klan setengah abadi. Mereka bukan dari klan setengah abadi, mereka dari klan kambing surgawi. Ada total 8 orang dalam kelompok orang dari klan domba surgawi ini. Di antara mereka, yang terkuat sebenarnya adalah makhluk abadi, dan 7 sisanya, yang terlemah semuanya berada pada tahap ke-8 kesengsaraan. Aneh apa yang dilakukan orang-orang klan domba surgawi di sini. Dan dengan semua parahuman di sini, saya khawatir beberapa yang tersisa lebih kuat. Apakah mereka tidak takut bahwa setengah dewa akan marah? Parahuman klan kambing begitu kuat sehingga mereka berani bermain-main dengan setengah dewa. Kata Don, siapa yang berbicara?
Pada saat itu, calon immortal dari klan kambing surgawi berhenti untuk mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah menemukannya, tapi dia pikir itu adalah setengah abadi, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Omi segera berjalan keluar. Calon abadi klan kambing surgawi bertanya, kamu? Apakah itu setengah dewa? Omi berkata, siapa yang peduli siapa aku, apa yang kamu lakukan di sini? Little Fire dan yang lainnya juga keluar. Leluhur tua, mereka bukan dari klan setengah abadi. Lihat, bahkan ada klan Kilin, klan naga, dan manusia sampah dari benua selatan ekstrim di antara mereka. Calon immortal klan domba surgawi menatap Omi dan berkata, jadi Anda dari benua selatan ekstrim, dan manusia dari benua selatan ekstrim berani datang ke tempat seperti itu. Orang kuat lainnya dari klan domba surgawi berkata, pasti ketenaran putri setengah abadi telah menyebar ke benua selatan ekstrim, dan bahkan manusia dari benua selatan ekstrim berani menjelajah ke sini untuk mengamati. Kali ini, klan setengah abadi yang mengundang semua ras untuk datang, aku tidak akan mempermalukanmu, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, sekelompok orang dari klan domba surgawi mengabaikan Omi dan yang lainnya dan pergi langsung ke wilayah klan setengah abadi. Api kecil berkata, Kakak Chen, apa artinya kecantikan putri klan setengah abadi itu jauh? Omi berkata, ayo masuk. Sampah kambing surgawi itu baru saja mengatakan bahwa kali ini klan setengah abadi mengundang semua ras untuk datang. Saya tidak tahu untuk apa, karena mereka tidak secara khusus menentukan bahwa manusia dari benua selatan ekstrim tidak diizinkan untuk datang. Itu berarti kita juga bisa datang. Yah, masuklah, aku tidak menyangka kita akan datang tepat waktu untuk bertemu dengan klan setengah abadi di tengah-tengah sesuatu. Omi dan yang lainnya mengikuti klan domba surgawi di depan mereka dan masuk ke dalam wilayah klan setengah abadi. Segera, mereka tiba di kota yang tampak sangat besar dari klan setengah abadi. Kota ini, yang terlihat mirip dengan kota manusia yang besar, memiliki lebih dari 1 juta orang di dalamnya. Sepanjang jalan, ada tanda-tanda, Omi dan orang luar lainnya harus bergerak maju sesuai tanda, dan tidak bisa pergi kemanapun, atau mereka akan menanggung akibatnya. Segera, Omi mengikuti klan domba surgawi ke pintu masuk manor besar di dekat istana klan setengah abadi. Apakah kalian di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi uji coba pedang putri kami? Di pintu masuk utama, seorang lelaki tua dari tahap ke-9 kesengsaraan bertanya kepada para human klan domba surgawi. Nadanya tidak sopan sama sekali, kesengsaraan tahap ke-9. Tapi dia bahkan tidak memiliki nada sopan kepada para human klan domba surgawi, menunjukkan kebanggaan klan setengah abadi. Ya, mudah untuk bisa datang dan berpartisipasi dalam kompetisi uji coba pedang putri klan setengah abadi. Bolehkah saya bertanya, siapa di antara Anda yang akan berpartisipasi? Tentu saja itu jenius yang paling menonjol dari klan domba surgawi kita. Seorang pria tahap ke-8 yang tampak muda dari klan kambing surgawi berjalan keluar. Kau yang hadir. Tepat sekali, aku berharap untuk lulus kompetisi pengujian pedang putri klan setengah abadi. Baiklah, kalian masuk dulu. Seseorang akan membawamu untuk pengujian setelah itu, dan selama kamu memenuhi persyaratan, kamu semua dapat berpartisipasi dengan para jenius dari klan setengah abadi kami. Ya, klan kambing surgawi memasuki manor, dan seorang pelayan klan setengah abadi memimpin mereka masuk. Omi dan yang lainnya segera naik. Orang tua dari klan setengah abadi itu mengerutkan alisnya, kalian berasal dari ras mana? Kenapa persis seperti pemimpin klan setengah abadi kita? Omi tersenyum, kami manusia dari benua selatan ekstrim. Apa? Orang tua itu terkejut dan sibuk berteriak, seseorang, usir mereka. Omi berkata, usir mereka. Saya tidak tahu mengapa kami diusir. Beraninya orang-orang dari benua selatan ekstrim datang ke tempat yang suci seperti klan setengah abadi kita. Apakah ini tempat asalmu? Sial, udaranya kotor denganmu, jadi pergilah dari sini. 1948. Omi berkata, bagaimana kami mengotori udaramu? Kalian bahkan tidak mengenal dirimu sendiri. Selama jutaan tahun, ras mana yang tidak tahu bahwa manusia di benua selatan ekstrim tidak berbeda dengan kecoa di bawah tanah, penuh dengan kotoran. Api kecil mengamuk, hei, kamulah yang mengundang semua ras untuk datang, dan sekarang kamu bahkan tidak akan membiarkan kami datang, kamu juga itu. Kami tidak mengundang Anda, kami hanya mengatakan, semua ras. Bukankah kita manusia dari benua selatan ekstrim dihitung sebagai satu ras? Apakah Anda yakin dapat membuat keputusan untuk mengusir kami? Ini. Orang tua itu ragu-ragu dan berkata, oke, itu hanya kesalahan kami bahwa kami tidak berpikir bahwa kalian akan datang juga. Jika tidak, kami pasti akan menambahkan tanda kurung ketika kami pertama kali merilis berita, kecuali manusia. Dari benua selatan ekstrim. Sekarang ini adalah kesalahan kami, jadi kami hanya bisa mengakuinya. Tidak apa-apa bagi kalian untuk datang dan berpartisipasi, tetapi Anda tidak boleh diizinkan untuk pergi. Jika tidak, Anda semua di benua jinan akan selesai. Pria tua yang menjaga gerbang itu dengan arogan berkata. Mukianji berkata, Omi, mengapa kita tidak pergi saja? Mengapa menjilat wajah kita dan masuk? Omi dengan tegas berkata, tidak, semakin mereka memandang rendah kita, semakin saya harus masuk. Kebetulan bahwa semua balapan memiliki orang-orang yang datang, saya ingin menunjukkan kepada mereka di depan semua balapan betapa kuatnya saya. Sebagai manusia di benua selatan ekstrim, Omi langsung masuk ke manor. Lelaki tua yang menjaga gerbang itu tidak menghentikannya, dia hanya mendengus di sudut mulutnya. Hanya kamu, kodok di dalam sumur, kali ini kesalahan kita, aku akan membiarkannya. Kalian berpartisipasi sekali, jadi kalian bisa belajar lebih banyak. Mukianji dan yang lainnya berjalan di dalam manor dengan ekspresi jijik pria tua itu di wajahnya. Segera setelah mereka masuk, ras lain datang, diikuti oleh ras itu, yang mati karena tawa ketika mereka mendengar bahwa bahkan manusia dari benua selatan ekstrim telah datang. Setelah memasuki manor, salah satu pelayan klan setengah abadi, membawa mereka ke sebuah aula.
Aula ini memiliki pintu ke segala arah di tenggara dan barat laut, sehingga totalnya menjadi lebih dari 10 pintu. Pelayan klan setengah abadi itu berkata, ini adalah aula, di belakang setiap pintu adalah suite dan para tamu dari setiap ras Anda dapat memilih suite. Kecuali yang telah dipilih, Anda dapat memilih semuanya. Don Omi berkata, kami memilih yang ini. Omi menunjuk ke salah satu pintu. Pelayan setengah abadi berkata, kalau begitu masuklah, kalian semua akan tinggal di suite ini selama beberapa hari ke depan, dan kalian tidak diizinkan pergi ke tempat lain selain aula. Sampai orang-orang kami memberitahu kalian bahwa kalian dapat pergi ke kompetisi uji coba pedang. Omi mengernyitkan dahi, haruskah kita dibiarkan hanya di dalam kamar? Ya, dan jika kamu tidak menerima, kamu bisa pergi sekarang. Oke, saya terima. Pelayan itu berkata, tentu saja, 3 kali sehari akan dikirimkan kepada Anda, tetapi Anda semua ras yang tinggal di sini hanya bisa makan bersama di aula ini. Anda tidak dapat membawa makanan ke kamar Anda, itu akan mengotori udara di tamu kami. Kamar, rumput, udara lagi. Omi merasa kenapa klan setengah abadi mengundang semua ras untuk berpartisipasi dalam ujian pedang, membuatnya tampak seperti berlutut. Baiklah, kamu boleh masuk ke kamarmu, omong-omong, semua tamu yang menginap di sini tidak boleh berkelahi dengan ras lain. Setelah mengatakan itu, pelayan itu pergi. Begitu pelayan itu pergi, seorang pria keluar dari pintu salah satu kamar dan tertawa. Yo, manusia dari benua selatan ekstrim juga ada di sini. Om melihat, itu adalah klan Sizi. Omi mendengus mencari pertarungan. Apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan itu lagi. Pria dari klan Hiei menunjuk ke arah Omi dan menjadi marah. Awalnya, orang-orang dari klan Sizi hanya mengejek, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa nada bicara Omi begitu kasar, dan klan Sizi berpikir bahwa manusia yang rendah hati dari benua selatan ekstrim ini mudah diganggu. Omi berkata dengan keras mencari pertarungan. Merumput kamu. Orang-orang dari klan Xie bergegas dan mencoba memukul Omi. Pada saat itu, beberapa orang lagi keluar di depan ruangan tempat tinggal orang-orang klan Sizi, dan salah satu dari mereka, seorang lelaki tua, berteriak, Jin, jangan impulsif, ini adalah tempat klan setengah abadi, jika kamu membuat kekacauan, aku tidak akan bisa melindungimu. Pria yang bergegas ke depan Omi berhenti dan memelototinya dengan marah. Ah Jin, kamu belum kembali. Pria bernama Jin berkata, leluhur tua, dia, seorang manusia dari benua selatan ekstrim, tidak menghormati saya. Dikatakan seolah-olah dia masih sedih. Omi berkata, saya menghormati ibumu, apakah Anda ingin mengirim ibumu kepada saya untuk menghormatinya? Kamu, pria klan Xie bernama Jin itu akan meledak dengan amarah. Leluhur, apakah kamu mendengarku? Dia mengutuk ibuku, aku akan mencabik-cabiknya. Akane, kembali ke sini. 2 orang dari klan Xie melangkah maju dan menarik Jin ke belakang. Omi berdiri di pintu masuk ruangan dengan mendengus dingin dan berkata menantang, pengecut, mengira kamu benar-benar berani melakukannya, tetapi ternyata kamu tidak berani. Ah, leluhur tua, lihat dia benar-benar berhutang budi, manusia sampah, mengapa dia berani berbicara kepadaku seperti itu? Jin itu meraung marah. Nenek moyang klan Hiei itu berkata kepada Omi, nak, jika ini bukan klan setengah abadi, kamu pasti sudah mati ratusan kali. Omi tertawa dan berkata, sungguh. Nak, kalian manusia dari benua selatan ekstrim tidak pantas berada di bawah atap yang sama dengan kita, aku akan memohon kepada klan setengah abadi dan meminta untuk mengeluarkanmu. Omi terbatuk 2 kali, lalu poho-poho dan meludah di aula. Terlihat seperti dia sangat tidak memenuhi syarat. Omi berkata, ya, kami manusia dari benua selatan ekstrim semua kualitas ini. Meludah di mana-mana, Anda harus terbiasa kepada Anda dalam beberapa hari ke depan. Kamu, nenek moyang klan Sizi setengah mati marah. Omi masuk ke kamar mereka, dan Mukianji sibuk menutup pintu kamar. Mukianji berkata, Omi, mengapa kamu memprovokasi mereka membuat masalah tanpa alasan? Omi tertekan, mereka yang memprovokasi saya, Anda tidak melihat itu hanya memanggil apa Jin, nada sarkastik, saya Hari, dan mengatakan saya tidak menghormatinya, saya Po. Mulai sekarang kalian semua jangan sopan, keluar di aula, buang air kecil dan meludah di mana-mana, mereka terus mengatakan bahwa kita adalah ras yang rendah hati, jadi mari kita jijikkan mereka dengan benar. Kencing dan meludah di mana-mana, aku benar-benar tidak bisa berkata-kata padamu. Tang Huan marah, bagaimanapun, baru saja Omi di aula, di depan klan Xie tatapan meludah, memang perasaan nakal yang baik, aku yakin itu Xie klan mereka yang marah sampai mati. Mukianji berkata, jangan memprovokasi mereka, anjing itu masih melompati tembok dengan tergesa-gesa. Mereka tidak berani melakukan apapun di sini, orang tua itu barusan, leluhur klan Xie, makhluk abadi, bahkan tidak berani melakukan apapun di hadapan kesombonganku. Takut melanggar aturan klan setengah abadi, mereka hanya bisa bertahan. 1949. Baiklah, mari kita bereskan kamarnya. Omi melihat kamar yang mereka tempati, luasnya sekitar 100 kaki persegi, terlalu kecil, dan bahkan tidak dipisahkan di dalam ruangan, itu hanya keseluruhan bagian. Sialan, klan setengah abadi benar-benar menggertak orang, membuat rumah rusak kecil seperti itu untuk menjamu tamu. Omi mengutuk, tidak mungkin klan setengah abadi tidak memiliki rumah yang lebih besar, atur saja tempat sekecil ini dan harus berbagi aula dengan ras lain. Gao api kecil, ada beberapa balapan lain yang tidak datang setelah itu, ketika balapan lain datang, tempat ini akan lebih ramai. Pada saat itu, kita akan semakin dihina, dan ras lain, kecuali naga, kilin, dan fajra, semua akan memandang rendah kita. Kata Lu Yusi. Omi berkata, lihatlah ke bawah pada kami jika Anda mau, kali ini tepat, mengikuti kesempatan ini, saya akan membiarkan ras-ras itu melihat dengan baik kekuatan saya, dan terlebih lagi, putri dari ras setengah keabadian,
Dia mengundang semua orang untuk datang dan berpartisipasi dalam kompetisi uji coba pedangnya. Saya khawatir putri itu sangat bullis. Saya, Omi, tidak dapat melakukan hal lain. Saya mengkhususkan diri dalam bullis. Bergembiralah, Saudara Chen. Saatnya ras lain melihat manusia lagi. Ya, baiklah, ada banyak dari kita. Mari kita berkemas dulu. Mari kita bagi ruangan ini menjadi 4 ruang. 1 kamar untuk Little Flame dan Yanling. 1 kamar untuk Purple Hitomi dan Mei. 1 kamar untuk istri guruku. Dan kalian semua di ruangan yang sama denganku. Aku tidak mau. Xia Xiaoxin sedang sibuk. Omi berkata, syaratnya terbatas, jangan minta banyak pertama hidup seperti ini. Semua orang sedikit berduka. Omi tampak seperti dia serius, tetapi Mu Qianji dan yang lainnya tahu bahwa ini jelas bukan dia. Berpikir dalam. Selama beberapa hari ke depan, beberapa wanita harus tinggal dengan Omi satu kamar pada satu waktu, jadi saya khawatir akan ada beberapa yang terombang-ambing. Dengan lambaian tangannya, Omi menggunakan batas untuk membagi seluruh ruangan menjadi 4 ruangan kecil. Tentu saja, salah satunya adalah yang terbesar, menempati hampir setengah ruangan. Little Fire dan Yanling menempati lebih dari 10 persegi. Kaki, seperti yang dilakukan Zi Hitomi dan Amei, dan Yan Xinyi, yang tidur sendirian, mengambil yang terkecil. Dengan cara ini, kamar asli lebih dari 100 meter persegi dibagi menjadi 4 kamar oleh Omi dengan batas. Batas lebih kuat dan lebih kedap suara daripada yang lainnya. Omi tertawa, api kecil, murid ungu, kamu bisa berteriak sepuasnya di malam hari atau apapun, jangan khawatir, batasku sangat kedap suara, hahaha. Yanling dan Amei sama-sama tersipu. Mu Qianji memutar pinggang Omi dan berkata, bisakah kamu lebih serius? Hahaha, jangan khawatir, aku akan memberitahumu apa artinya serius. Kata Omi. Mu Qianji menatap tanpa berkata-kata dan segera memasuki ruang batas terbesar untuk pergi. Karena Omi telah memulihkan ingatannya dari kehidupan sebelumnya, harus dikatakan bahwa kepribadiannya memang telah terpengaruh. Sebelumnya, sepertinya dia lebih serius tetapi sekarang dia merasa kurang serius. Pada saat ini, di aula luar, beberapa orang dari klan Hiei masih berdiri di aula, dan mereka semua menatap pintu kamar Omi dengan putus asa. Aku benar-benar ingin menendang pintu kamar mereka, bergegas masuk dan menangkap bajingan itu sekarang dan menghajarnya. Salah satu pria dari klan Xie berkata, jangan khawatir, ketika kompetisi uji coba pedang berakhir dan kita meninggalkan wilayah klan setengah abadi, aku tidak akan melepaskannya. Pria klan Shizi bernama Ajin berkata dengan gigi terkatup. Pada saat itu, ras lain datang, dan lebih dari 10 orang datang. Pelayan ras setengah abadi yang membawa mereka masuk berkata, semuanya, kalian dapat memilih dari kamar cadangan di sini aula ini untuk umum. Sebelum kompetisi uji coba pedang dimulai, Anda hanya bisa tinggal di kamar atau aula, Anda bisa, jangan pergi ke tempat lain. Pelayan klan setengah abadi itu berkata kepada kelompok orang yang baru. Beberapa jam kemudian, Omi berdiri. Bangun, meregangkan punggung, memandangi kecantikan yang tergeletak di lantai, dan tersenyum hehe. Omi mengenakan pakaiannya dan langsung keluar dari kamar. Kebetulan beberapa pria dari klan Hiei sedang makan malam di sebuah meja di aula. Sampah. Salah satu pria dari klan Shizi memandang Omi dan memarahinya dengan jijik. Omi terbakar dan segera berjalan ke sudut aula. Wow, Omi langsung pipis di pojokan. Sial, klan Xie yang sedang makan berteriak bersama. Di lantai, garis panjang urin mengalir ke tengah aula. Setelah Omi selesai buang air besar, dia tidak mengatakan apa-apa dan kembali ke kamarnya. Di aula, beberapa anggota klan Xie yang sedang makan malam itu bodoh, jadi siapa yang bisa memakannya? Leluhur, lihat kualitas manusia di benua selatan ekstrim. Terlalu buruk, mereka benar-benar buang air kecil dan besar di mana-mana. Makhluk rendah hati itu seperti kecoak, begitulah. Kali ini datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi uji coba pedang. Tinggal di tempat yang sama dengan mereka, itu benar-benar malapetaka kita. Hanya saja kita tidak bisa bertarung. Jika tidak, aku benar-benar ingin mencubitnya. Bagaimana sekarang? Ada genangan air kencing di lantai aula. Aku akan pergi dan menasihati klan setengah abadi. Kalian jangan lari-lari. Setelah mengatakan itu, leluhur tua itu berjalan keluar dari aula. Di dalam kamar, Omi tersenyum hehehe, apaan sih, biar menjijikkan. Meski memang benar Omi tidak punya kualitas untuk buang air kecil di aula, tapi Omi terpaksa melakukannya. Siapa bilang manusia-manusia ekstrim benua selatan seperti kecoak? Karena mereka semua seperti kecoak, tentu saja mereka harus seperti kecoak untuk membuat mereka menjijikkan. Omi, apa yang kamu lakukan? Tersenyum. Mu Qianji keluar dari kamar dan melihat Omi tertawa. Saya baru saja keluar, saya ingin mencari air untuk diminum, tetapi saya tidak menyadari bahwa klan Xie sedang makan malam, dan saya tidak melakukan apa-apa, jadi mereka hanya tampak jijik dan memanggil saya sampah. Bersemangat dan langsung menuju tikungan dan kencing. Ah, kamu benar-benar peduli. Mu Qianji terkejut. Omong kosong, tentu saja sangat menarik, aku tidak bercanda. Aula adalah tempat umum. Terserah, aku akan menarik gelembung jika ada ras yang mengutuk sekali lagi, hahaha. Omi lucu ketika memikirkannya sendiri. Omi berkata, aku hanya akan melakukan hal semacam ini. Kalian tidak ingin kencing di luar, aku akan berubah menjadi hijau jika orang melihatku. Saraf. Mu Qianji menatap. Nenek moyang klan Hiei itu, datang ke pintu masuk manor. Halo teman-teman, saya punya masalah untuk merespons. Orang tua di pintu yang berada di tahap ke-9 kesengsaraan berkata, leluhur tua Shizi, meskipun Anda seorang parahuman, Anda masih harus mematuhi aturan kami dan tidak diizinkan untuk berjalan-jalan. Mengapa Anda meninggalkan tempat itu? Telah kami tentukan. Aku punya masalah untuk ditanggapi. Bisakah kamu memindahkan manusia dari benua selatan yang ekstrim ke tempat keberadaan? Kenapa harus pindah?
Kalian melakukan ini tanpa rasa hormat kepada kami. Manusia dari benua selatan ekstrim sangat rendah. Anda membiarkan mereka datang meskipun mereka ada di sini. Dan Anda masih membiarkan mereka tinggal bersama kami. Tahukah Anda bahwa manusia benua selatan ekstrim berkualitas sangat rendah? Mereka buang air kecil dan besar di mana-mana. Dan sekarang aula berbau seperti urin ketika Anda masuk. Dan baru saja orang dari benua selatan ekstrim itu kencing di aula di mana-mana. Aku akan melaporkan masalahmu ke atasanku. Jadi pulanglah. Cepat dan pindahkan mereka Penatua Xie merasa lega, itu membunuhnya untuk hidup dengan manusia sampah di benua selatan ekstrim lagi. 1950. Sehari kemudian, hampir semua ras telah tiba di setengah dewa. Termasuk Omi dan yang lainnya. Total 10 ras tinggal di bawah atap yang sama, dengan masing-masing ras mengatur ruangan besar dan berbagi aula. Ketika ras lain tiba dan menemukan bahwa manusia dari benua selatan ekstrim juga telah tiba, ras yang belum memahami Omi memprotes meminta ras setengah abadi untuk memindahkan manusia dari benua selatan ekstrim, seolah-olah hidup dengan manusia dari benua selatan ekstrim menurunkan status mereka. Namun, permohonan mereka tidak berguna. Klan setengah abadi menolak untuk memindahkan manusia dari benua selatan ekstrim. Namun, untuk menunjukkan rasa hormat, klan setengah abadi mengizinkan para human kuat dari ras lain untuk pindah ke tempat yang lebih baik untuk hidup. Oleh karena itu, tempat tinggal Omi dan yang lainnya tidak lagi dipenuhi para human. Mengapa? Mengapa klan setengah abadi menolak untuk mengatur sampah dari benua selatan ekstrim ke tempat lain? Aku tidak ingin hidup dengan sampah. Seorang pria kuat dari ras yang tidak dikenal berteriak marah setelah mendapatkan penolakan dari klan setengah abadi. Pada saat ini, Omi dan yang lainnya sedang berkultivasi di kamar mereka sendiri. Little Fire berkata, Saudara Chen, sepertinya ras lain pergi untuk melamar klan setengah abadi untuk mengatur kita pergi, tetapi klan setengah abadi menolak. Omi mendengus orang-orang idiot ini, pergi, keluar dan kacaukan mereka. Saudara Chen, tidak ada tangan yang diizinkan di sini. Aku tidak bilang aku akan melakukan apa-apa, aku hanya keluar untuk buang air kecil. Kata Omi dan membuka pintu. Omi tidak tahu bahwa beberapa para human dari ras lain telah diatur untuk tinggal di tempat lain. Tidak ada lagi para human di sini, dan yang terkuat hanya berada pada tahap ke-9 dari kesusahan. Omi berjalan ke aula, dan tiba-tiba, 7 atau 8 ras orang di aula memandang Omi. Salah satu pria dari salah satu ras berteriak, serangga rendah hati dari benua selatan ekstrim, Anda masih tidak akan keluar dari sini. Idiot, Omi mengutuk, lalu berjalan ke sudut. Wow, Omi pipis lagi. Garis panjang urin tertinggal di lantai di tengah aula. Seorang pria dari klan Xie berkata, semua orang, Anda semua melihatnya. Anda tidak percaya saya sebelumnya ketika saya mengatakan bahwa manusia dari benua selatan ekstrim buang air kecil dan besar di mana-mana, tetapi sekarang Anda percaya padaku. Beberapa ras lainnya menatap Omi dengan mata kesal. Setelah Omi selesai buang air kecil, api kecil melanjutkan, berjalan ke sudut yang sama dan berenang juga. Di aula, semua beberapa ras lainnya, tercengang, mereka merasa seperti memasuki kandang babi dan tinggal bersama babi. Omi tersenyum pada ras lain di aula dan berkata, maaf teman-teman, di benua selatan ekstrim kami, semua orang seperti ini, buang air besar di mana-mana, jadi saya sudah terbiasa. Ngomong-ngomong, bisakah kamu berbalik aku masih ingin sial itu apa, sial. Apa yang kamu katakan? Aula yang penuh dengan orang marah. Selain dari ras naga, ras Fajra, dan ras Kilin, orang-orang dari ketiga ras ini semuanya sangat bingung. Mereka tidak tahu apakah orang-orang dari benua selatan jauh buang air kecil dan besar di mana-mana, tapi Omi jelas tidak. Orang seperti itu tingkat peradaban Omi setidaknya sama baiknya dengan ras binatang suci mereka mengapa Omi sekarang buang air kecil dan besar di mana-mana di ruang tamu? Omi tertawa, dan di sudut lain, dia dengan santai menggambar batas, lalu, Omi menggunakan batas itu sebagai kamar mandi. Di aula, orang-orang kuat dari ras itu mengamuk. Gao, semuanya itu bisa ditoleransi, tapi sekarang sudah begini apakah kita akan membiarkan aturan klan setengah abadi mengikat kita dan membiarkan mereka buang air besar dan kecil di sini? Ya, kita tidak tahan lagi. Teman-teman, mari kita lempar manusia tingkat rendah dari benua selatan ekstrim ini bersama-sama. Mereka adalah makhluk tingkat rendah dan tidak pantas tinggal bersama kita. Buang mereka, buang mereka. Di aula, orang-orang dari ras itu berteriak dengan tangan mereka. Namun, setelah berteriak belasan kali, mereka semua hanya berteriak dan tidak ada yang melakukan apa-apa. Semua orang menunggu ras lain untuk mengambil tindakan, sehingga mereka bisa menghindarinya jika setengah dewa mengejar mereka. Setelah berteriak belasan kali, orang-orang dari ras itu merasa malu, dan mereka mengutuk dalam diri mereka sendiri, apa-apaan ini, mereka semua hanya berbicara dan tidak bergerak. Di dalam batas di pojok, api kecil dan Omi berjongkok di sana, api kecil hehehe tertawa, Kak Chen, mereka sangat lucu, mereka berbicara dengan sangat marah, tetapi tidak ada yang melakukan apa-apa. Ras yang disebut binatang suci ini, yang disebut makhluk yang lebih tinggi dari kita manusia, hanya serakah dan takut mati. Menteri, apakah kita benar-benar buang air besar di sini? Api kecil bertanya, sekarang mereka hanya berjongkok dan tidak benar-benar menarik membuat ras-ras itu marah. Omi berkata, sekarang kita berjongkok di perbatasan, mereka semua mengira kita menarik, dan jika tidak apakah mereka akan mengira kita pengecut dan hanya membuat pertunjukan untuk mereka? Tapi jika Anda benar-benar menarik aula ini akan bau. Little Fire berkata, terbuka, benar-benar menariknya. Han, benar-benar menariknya, tapi aku tidak punya keinginan. Little Fire berkata, Menteri, sejujurnya, saya kebetulan memiliki keinginan, saya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Jika Anda tidak menarik, Anda sebaiknya meninggalkan batas terlebih dahulu, simpan baunya untuk Anda. Tidak bisa berkata-kata, lalu kamu tarik.
Omi langsung meninggalkan batas api kecil terus berjongkok di batas sendirian, batas yang dibuat Omi di sudut seukuran toilet. Setelah Omi melangkah keluar dari perbatasan, di aula, orang-orang dari semua ras, ratusan pasang mata memandang Omi. Omi tersenyum dan berkata, "Permisi, semuanya." Setelah mengatakan itu, Omi sengaja mengangkat ikat pinggang celananya, lalu berbalik dan masuk ke kamar mereka. Beberapa menit kemudian, Xiao Huo juga keluar dari perbatasan, dan Xiao Huo bergegas memasuki ruangan. Pada saat itu, Omi membatalkan batasan itu. Bau busuk tercium dan memenuhi seluruh aula. Memem, di aula, ratusan orang berebut untuk menutupi hidung mereka. Mereka marah, dan pada akhirnya, mereka harus kembali ke kamar mereka terlebih dahulu karena sangat bau. Hahaha, di kamar Omi mereka berada. Omi dan Little Fire tertawa terbahak-bahak. Mukianji berkata, "Kalian tidak benar-benar menarik itu di aula, kan? Ribuan tahun, kamu ingin tahu, keluar saja dan lihat-lihat." Mukianji membuka pintu ke kamar, dan bau busuk dari aula masuk. "Ya, baunya." Mukianji dengan cepat menutup pintu dan menggunakan batas untuk menutup pintu kamar. Kalian sebenarnya." Mukianji sangat marah. Dia berpikir bahwa meskipun Omi akan dengan sengaja membuat marah ras-ras itu, dia paling-paling hanya bisa buang air kecil, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menariknya di aula. Hahaha, Umi tertawa. "Kakak ipar, sebenarnya, Chen Chen tidak menarik, saya yang melakukannya." Bersambung.